Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mengenai analisis pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perkembangan ekspor ikan segar negara Indonesia ke Jepang tahun 2012 sampai 2024. Perkenalkan, nama saya Amanda Kurma Petara dengan NIM B10112311068. Pada slide pertama, untuk latar belakang, menjelaskan perdagangan internasional memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui kegiatan ekspor. Indonesia memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan sehingga ikan segar menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan. Jepang juga merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor perikanan Indonesia karena tingkat konsumsi ikannya tinggi. Namun, ekspor ikan segar Indonesia ke Jepang mengalami penurunan cukup signifikan selama periode 2012 hingga 2024. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stabil sebelum pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara ekspor ikan segar dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana perkembangan ekspor ikan segar Indonesia ke Jepang. Kedua, bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketiga, bagaimana hubungan ekspor ikan segar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan ekspor ikan segar Indonesia ke Jepang, mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta menganalisis hubungan ekspor ikan segar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada penelitian ini, terdapat 2 teori utama yang digunakan, yaitu Export-Led Growth atau ELG dan teori keunggulan komparatif. Teori ELG menjelaskan bahwa ekspor merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika ekspor meningkat, maka produksi dalam negeri juga akan meningkat karena permintaan dari luar negeri bertambah. Peningkatan produksi ini akan berdampak pada bertambahnya pendapatan nasional, meningkatnya kesempatan kerja, dan naiknya aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, ekspor juga menghasilkan devisa negara yang dapat digunakan untuk membiayai impor, bahan baku, teknologi, dan barang modal yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Teori kedua ada teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional apabila memproduksi dan mengekspor barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah dibandingkan negara lain. Indonesia memiliki keunggulan komparatif di sektor kelautan dan perikanan karena memiliki sumber daya laut yang melimpah. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengekspor produk perikanan termasuk ikan segar ke Jepang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder tahun 2012 sampai 2024. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan World Bank. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linier sederhana menggunakan aplikasi EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspor ikan segar Indonesia ke Jepang mengalami tren penurunan yang cukup signifikan selama periode 2012 hingga 2024. Pada tahun 2012, volume ekspor mencapai sekitar 12.716 ton, namun terus mengalami penurunan hingga sekitar 1.653 ton pada tahun 2024. Secara keseluruhan terjadi sekitar penurunan sekitar 87%. Penurunan terbesar terjadi pada periode 2014 sampai 2015. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti meningkatnya persaingan global dari negara eksportir lain, semakin ketatnya standar kualitas pangan di Jepang, serta perubahan pola konsumsi masyarakat Jepang.
Selain itu, pandemi COVID juga memberikan dampak besar terhadap perdagangan internasional, gangguan rantai pasok, pembatasan aktivitas ekonomi, dan meningkatnya biaya logistik menyebabkan distribusi ekspor menjadi terganggu. Meskipun Indonesia dan Jepang telah memiliki kerjasama perdagangan, namun peningkatan ekspor belum menunjukkan perkembangan yang stabil. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas produk dan sistem distribusi agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar Jepang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode penelitian relatif stabil di kisaran 5% sebelum pandemi. Namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi sebesar minus 2,07% akibat COVID-19. Setelah itu, ekonomi Indonesia kembali pulih karena meningkatnya konsumtif domestik, investasi, dan membaiknya perdagangan internasional. Pertumbuhan ekonomi Jepang selama periode penelitian cenderung rendah dan stagnan. Pada tahun 2020, Jepang mengalami kontraksi sebesar minus 4,20% akibat pandemi. Kondisi ekonomi Jepang yang telah lemah turut mempengaruhi permintaan impor ikan segar dari Indonesia. Hasil regresi menunjukkan bahwa ekspor ikan segar memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nilai probabilitas sebesar 0,9136 menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Selain itu, nilai R-square sebesar 0,0011805 menunjukkan bahwa kontribusi ekspor ikan segar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sangatlah kecil. Kesimpulan penelitian ini adalah ekspor ikan segar Indonesia ke Jepang mengalami penurunan signifikan pada periode penelitian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil kecuali pada saat pandemi COVID-19. Hasil regresi menunjukkan bahwa ekspor ikan segar tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena kontribusinya terhadap perekonomian nasional masih kecil. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perkembangan ekspor ikan segar Indonesia ke Jepang tahun 2012 hingga tahun 2024. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai hubungan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.